warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nafia Miamin dari kelas 2C Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Hari ini saya akan membahas studi kasus yang diberikan oleh Bapak Ruslan Akamis SEMM, yaitu kasus 6 dari mata kuliah pengantar bisnis. Kasus ini berjudul Keputusan Pendanaan untuk Ekspansi Bisnis dan melibatkan PT Maju Jaya. Mari kita bahas lebih dalam. Jadi begini ceritanya. PT Maju Jaya, sebuah perusahaan manufaktur, berencana memperluas pabriknya dengan investasi sebesar senilai 100 miliar. Nah, manajer keuangan mereka, Bapak Andi, sedang dihadapkan pada dua pilihan pendanaan. Yang pertama, menerbitkan obligasi dengan bunga 8% per tahun. Yang kedua, mencari investor baru yang bersedia menambahkan modal dengan imbal hasil dividen 10% per tahun. Kita akan menjawab 3 pertanyaan penting terkait kasus ini. Pertanyaan pertama, jelaskan peran manajer keuangan dalam analisis kedua opsi pendanaan tersebut. Peran Bapak Andi sebagai manajer keuangan di sini sangatlah vital dan strategis. Mari kita bahas poin-poin pentingnya. Pertama, evaluasi biaya modal. Bapak Andi harus menghitung dengan cermat berapa biaya yang akan dikeluarkan dari setiap opsi obligasi. Punya bunga 8%, sedangkan investor baru butuh dividen 10%. Mana yang lebih efisien bagi perusahaan dalam jangka panjang? Ini yang harus ia tentukan. Kedua, analisis struktur modal. Obligasi akan menambah utang perusahaan, sementara investor baru akan menambah ekuitas. Bapak Andi harus memastikan rasio utang dan ekuitas tetap seimbang agar kesehatan finansial perusahaan terjaga. Ketiga, menilai risiko keuangan. Setiap opsi punya risikonya sendiri. Obligasi berarti ada beban bunga tetap yang harus dibayar, sedangkan investor baru bisa berarti pembagian keuntungan dan potensi berkurangnya kendali. Bapak Andi perlu menilai semua risiko ini agar tidak mengurangi perusahaan. Keempat, memproyeksikan arus kas. Ia harus melihat bagaimana kedua opsi ini akan mempengaruhi kas masuk dan keluar perusahaan di masa depan. Pembayaran bunga obligasi itu tetap, sementara dividen bisa disesuaikan dengan kinerja laba. Terakhir, memberikan rekomendasi. Setelah semua analisis selesai, Bapak Andi harus memberikan rekomendasi terbaik kepada direksi yang sesuai dengan tujuan bisnis PT Maju Jaya. Lanjut ke pertanyaan kedua, faktor risiko keuangan apa saja yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Andi dalam memilih opsi pendanaan. Memilih pendanaan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada banyak risiko yang harus diperhitungkan. Risiko suku bunga, meskipun saat ini bunga obligasi 8%, suku bunga di pasar bisa saja berubah. Kenaikan suku bunga bisa membuat biaya utang menjadi mahal di kemudian hari. Risiko gagal bayar. Jika PT Maju Jaya tidak bisa menghasilkan cukup uang, ada risiko tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi. Ini bisa merusak reputasi dan kredibilitas perusahaan. Risiko dilusi kepemilikan. Jika memilih investor baru, artinya kepemilikan saham perusahaan akan terbagi. Ini bisa mengurangi kontrol pemegang saham lama. Risiko volatilitas. Dividen, investor baru mengharapkan dividen 10%, tetapi pembayaran dividen ini tergantung pada keuntungan perusahaan. Jika keuntungan turun, dividen bisa berkurang atau tidak dibayarkan, yang bisa mengecewakan investor. Risiko pasar, kondisi ekonomi dan pasar keuangan secara umum juga bisa mempengaruhi kemudahan perusahaan dalam mendapatkan dana dari obligasi atau investor baru. Risiko likuiditas. Pemilihan pendanaan harus mempertimbangkan apakah perusahaan tetap punya cukup uang tunai untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Dan sekarang pertanyaan terakhir, jika perusahaan memilih opsi obligasi, bagaimana tanggung jawab manajer keuangan dalam mengelola utang tersebut?
Jika PT Maju Jaya memutuskan menerbitkan obligasi, tanggung jawab Bapak Andi sangat besar dalam mengelola utang tersebut. Pertama dan utama, pembayaran bunga dan pokok tepat waktu ini adalah hal mutlak. Bapak Andi harus memastikan bunga obligasi dibayar tepat waktu sesuai jadwal dan pokoknya dilunasi saat jatuh tempo. Ini menjaga kepercayaan investor. Kedua, manajemen arus kas yang ketat. Untuk bisa membayar utang, kas perusahaan harus sehat. Bapak Andi harus terus membantu pemasukan dan pengeluaran agar selalu ada cukup likuiditas. Ketiga, kepatuhan terhadap kovenan obligasi. Obligasi seringkali punya aturan tambahan, misalnya batasan rasio utang. Bapak Andi harus memastikan perusahaan selalu patuh pada aturan ini agar tidak ada masalah hukum. Keempat, menjaga hubungan baik dengan investor. Obligasi komunikasi yang transparan tentang kondisi keuangan perusahaan itu penting agar investor tetap percaya. Yang terakhir, analisis risiko utang berkelanjutan. Bapak Andi harus terus memantau apakah ada risiko baru terkait utang obligasi, misalnya perusahaan suku bunga atau kondisi pasar yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan membayar utang. Nah, itu dia penjelasan lengkap untuk kasus 6 tentang keputusan pendanaan PT Maju Jaya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang peran vital manajer keuangan dalam mengambil keputusan strategis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.